Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di podcast politik dan kali ini kita sudah bersama inisiator gerakan 2024 gantian, Henry Satrio. Selamat sore Mas Ari. Gimana? Aku nih nggak biasa manggil Mas Ari, jadi harus Bang Ari ya. Gimana Om? Lu kok tiba-tiba minta gantian gitu? Udah kelamaan apa gimana sih? Atau lu udah pengen banget gitu? Bukan, Pak Jokowi kan sudah melakukan banyak hal ya buat Indonesia. Ini umbang ini. Enggak, Apa dong? serius ini. Oh ya udah, Nah. silakan. Pak Jokowi kan sudah banyak melakukan hal baik untuk Indonesia. Sejarah juga banyak mencatat hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik itu yang melanjutkan maupun yang inisiasi beliau. Yang pertama, dan kita sudah rasakan itu manfaatnya. Nah, karena Pak Jokowi orang baik dan kita ini juga orang baik, kita mesti bantu orang baik itu supaya selesai dengan terhormat dan Husnul dicatat khotimah. oleh sejarah dengan baik, Husnul khotimah. gitu ya. Ya. Apa tadi? Husnul khotimah. Oke, husnul khotimah. Jadi semuanya didasari karena itu. Oke. Kemudian kan akhir-akhir ini kita itu digoncangkan oleh sebuah ide yang saya yakin itu nggak baik buat Indonesia. Tapi terorkestrasinya justru dari lingkarannya Pak Jokowi gitu. Dari Menteri Bahlil gitu ya. Terus kemudian ketua-ketua parpol. Yang terakhir justru Pak Menko Luhut gitu. Nah, orkestrasinya itu selalu sama. Dimulai dengan katanya gitu ya, atau kata si pengusaha, kata si ini Big data yang terbaru. Nah, gitu-gitu. Jadi selalu katanya bahwa diinginkan ada penundaan pemilu. Kalau bahasa gampangnya saya, ada perpanjangan kekuasaan lah, masa kekuasaan. Jadi harusnya kekuasaannya itu selesai nanti di 20 Oktober 2024 atau 19 Oktober 2024 lah. Biasanya kan pelantikan presiden baru itu 20 Oktober 2024, ini mau diperpanjang kekuasaannya. Padahal pemerintah, DPR dan KPU sebagai penyelenggara yang sah itu kan sudah memutuskan 14 Februari 2024. Valentine. Valentine's. Bukan pemilu juga. Pemilu juga. Nah, tapi gini, Om Hensat mengatakan bahwa ini ada orkestrasi dari lingkar kekuasaan yang sangat tampak dan narasinya itu terlihat pola ya, bahwa kata si ini, kata itu, big data, and so on gitu. Menjadi pertanyaan gue, apakah orang-orang ini adalah sumber yang otoritatif dan legitimate untuk mewakili pikiran dari kekuasaan, atau memang ini perwakilan dari pikiran mereka sendiri gitu ya? Karena kita melihat bahwa ya terlalu banyak wajahnya orang yang merasa bisa mewakili kekuasaan kita hari ini, ya kan? Ya kan, kawan lu aja Valdo Maldini aja udah dianggap otoritatif banget gitu. Ya, sahabat gue itu kan, bukan kawan Ari itu, sahabat saya. Sahabat Anda ya. Ngabalin juga sahabat saya itu. Iya kan? Jadi ngabalin Valdo Maldini pun gitu bahkan punya resonansi omongannya yang menurut gue ya belum tentu itu pikiran dari kekuasaan juga pada faktanya. Tapi karena terlalu banyak pintu dan terlalu banyak pendapat yang ya mungkin terorkestrasi, pada satu sisi juga kita curiga, tapi di sisi yang lain pendapat itu saling bersilang-silang, saling apa istilahnya ini, kerusuh gitu ya, saling berbeda ya, menimbulkan apa istilahnya, kegaduhan gitu. Yang biasa digunakan kalau udah menteri kita ngomong kan, ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan, juga kita masalah juga. Nah, menurut lu ini otoritatif gak sih orang-orang yang bicara ini, dan siapa yang harus gua acu? Karena kayak Valdo beda lagi, si Ngabalin beda lagi, Pak Luhut beda lagi, Pak Bahlil beda lagi, and so on gitu. Iya, yang paling dari nama-nama yang disebutkan tadi, yang paling pas disebut rakyat kan Henry Satrio. Karena nggak ada label pejabatnya tuh di situ. Sehingga
Kalau tadi ditanya apakah cukup otoritatif atau tidak, yang jelas mereka-mereka ini berada di lingkaran kekuasaan. Beda kalau misalnya gaung yang disampaikan itu dari Ari Putra atau Henry Satrio gitu. Tapi kan ini orang-orang yang berbicara yang mempunyai wewenang masing-masing. Makanya Pak Bahlil bilang pengusaha gitu ya. Erlangga Hartarto bilang petani sawit gitu ya. Kira petani tadinya, tahunya petani sawit. Petani sawit. Ya. Terus kemudian Caimin bilang berbeda, kemudian Zul bilang dari yang berbeda, kemudian Pak Luhut datangnya dari Big Data yang sudah dibantah oleh Ismail Fahmi itu. Tapi pesan komunikasinya, inti pesan komunikasinya konsisten. sama, penundaan pemilu gitu. Kalau ini dibicarakan bukan dari dalam istana, mungkin gaungnya akan berbeda. Kita masih ingat ya waktu Bang Kodari mengusulkan 3 periode, itu sampai dia jumpalitan juga bergulirnya nggak cepet tuh. Bahkan akhirnya bikin presiden bosen juga kali. Makanya terus kemudian ini pasti ingin menampar saya, menyerumuskan saya. Lagunya agak monoton ya. Nah iya, terlalu lama intronya, nggak masuk ke lagu dan apalagi referennya. Nah sehingga saya membayangkan mungkin ini perlu ada orang yang lebih strong lagi. Yang lebih strong menteri. Waktu itu begitu Menteri Bahlil ngomong, wah rame media-media lagi. Caimin pertama yang memulai menaikkan Menteri dulu, eskalasi. Menteri Bahlil dulu. Ya. Menteri Bahlil, kemudian baru Caimin, Zulhas, setelah itu baru Erlangga. Anda hafal ya, kayaknya Anda absen tuh ngomong itu. Enggak, karena saya sering sekali kan sebetulnya diajak ngobrol total politik, tapi baru sekarang ini berani Anda live ya. Ini nggak live ini. Oh nggak live juga ternyata. Enggak. Tapi ya bisa dipotong juga gitu. Ya. Jadi gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kita masih punya secerca harapan bahwa penundaan pemilu itu tidak akan terjadi. Ada 3 catatannya. Yang pertama, KPU, Mendagri, DPR sudah menetapkan 14 Februari 2024. Kemudian yang kedua. Nah, tunggu dulu sebelum Anda yang kedua soal 14 Februari. Kan ide ini makin eskalasinya naik, perpanjangan masa jabatan ini setelah diumumkan 14 Februari itu loh. Iya, malah aneh kan? Iya, aneh banget kan? Aneh banget. Nah, apakah pihak penguasa menurut Anda kecolongan ya dengan 14 Februari ini diketok gitu? Iya kan? Itu siapa tuh gitu kan? Yang ngetok Pak itu. Tito kan ada Pak Tito sih. Iya kan? Kecolongan gitu. Gerakannya tidak gerakan-gerakan yang tidak terduga gitu ya, atau memang kayaknya setelah diketok baru ada momentumnya yang bisa di-create atau gimana menurut? Itu kan sebetulnya Momentum dong. Momentum itu penting ya. Nih Anda momentum baca bukunya Henry Satrio, di situ ada endorsement saya, itu buku yang penting untuk praktisi dan akademisi. Begitu buka sampul langsung endorsementnya ada. Oh, ada ya. Langsung to the point. Bermanfaat itu. Oh iya, penting. Tadi jadi gini, sebelumnya kan ada isu itu tarik menarik kan, usulan kapan akan dilaksanakan, bahkan sempat muncul usulan dari pemerintah itu Mei 2024. Tapi kemudian dan bahkan pernah ngusulin ternyata tanggal merah kan. Ya. juga tuh agak lucu. Itulah kemudian dari disepakati 14 Februari 2024. Yang ini juga berimbas kepada pilkada tetap November 2024. Nah, itu juga katanya pemerintah isunya ingin maju di September 2024 sebelum Pak Presiden Jokowi berakhir, tapi kemudian tidak bisa, jadi tetap November. Nah tadi kalau pertanyaannya apakah pemerintah kecolongan, kalau benar kecolongan berarti memang masalah klasik pemerintahan Jokowi, komunikasi itu terjadi lagi. Itu kan masalah klasiknya pemerintahan Pak Jokowi itu, komunikasi yang sering salah, kemudian miskomunikasi dan lain-lain. Nah jadi mungkin setelah mereka tahu kecolongan, ada kekagetan, kebingungan. Kemudian akhirnya muncullah dramaturgi baru, skenario baru untuk munculkan orkestrasi itu. Tapi ini kadang kan kita berandai-andai. Ini kan analisa saja. Mungkin begitu karena ya kalau ditanya sampai hari ini kan belum ada yang ngaku gitu siapa ide yang memulai gitu, nggak ada paksaan dan lain-lain. Tapi orkestrasinya tuh kita rasakan banget gitu. Jadi pemain bandnya udah kelihatan gitu. Siapa aja vokalisnya gitu. Belum muncul ya. Oh itu vokalisnya bareng-bareng sudah nyanyi, jadi vokalis juga nyanyi bareng-bareng gitu. Kayak Beatles ya. Cuma begitu ditanya ini siapa yang ngarang, siapa yang ngumpulin kalian nyanyi di sini, nggak ada yang ngaku gitu kan. Iya.
Nah, jadi kembali lagi ke 2024 gantian tagih, itu sebetulnya adalah gerakan mengingatkan kepada penguasa bahwa ya Anda berkuasa, kami mengikuti Anda sudah 10 tahun, gantian aja gitu. Oke. Terutama yang para menteri, kan masih bisa jadi menteri. Kan Tergantung berdiri di mana aja kan. iya, kalau begitu dia menang kan jadi menteri lagi. Kan banyak menteri yang sudah berpresiden-presiden. Sofyan Jalil misalnya salah satunya kan. Betul. Sudah sering gitu. Jadi buat para menteri ya masih ada kesempatan gitu. Anggota iya betul juga sih, anggota DPR juga ya Masih ada banyak waktu. juga. Iya, jadi maksud saya sebagai penguasa ya mesti gantian. Yang saya sedih itu adalah orkestrasinya. Ada yang bilang begini, sampai hari ini kita belum menemukan pemimpin yang bisa sebaik Pak Jokowi. Nah itu jahat itu pernyataan itu. Itu siapa yang ngomong? Ada yang bicara, silakan nanti di Google ya. Nah itu Agak main aman kawan. jadi itu kan meragukan kemampuan pemimpin Indonesia selanjutnya. Jangan begitu dong. Emangnya Dan bahkan meragukan Pak Jokowi sendiri. meragukan Pak Jokowi Seolah-olah legasinya nggak bisa diteruskan. Nah kalau soal isu ini gue sided nih memang. Gue berpihak terhadap isu ini itu, ya kan. Nah tapi gini Om. Apa itu sidednya jelasin dong. Iya gue berpihak. Gue posting di Instagram gue menolak penundaan pemilu atau apapun namanya. Ya saya juga sided kalau itu. Iya untuk kali ini nih sided kita udah karena ini soal sejarah gitu loh. Ya. Ini soal sejarah, soal kalau bahasanya Peter L. Berger itu seorang sosiolog gitu bilangnya ini soal the pyramid of sacrifice gitu. Soal piramida pengorbanan gitu. Jadi untuk membangun piramida itu orang mengantarkan makanan, orang mengantarkan nyawanya, orang mengantarkan kehidupannya, orang merelakan anaknya untuk piramida itu dapat terbangun gitu. Gue pernah di sini juga bercerita soal gimana anak dilepas sama orang tuanya berangkat ke kampus. Kamu belajar yang baik, ayah ibu punya harapan yang besar terhadapmu, bangun karirmu, bangun cita-citamu, bangun bangsamu. Tapi sampai hari ini anaknya nggak pernah pulang. Orang tuanya datang ke istana tiap hari Kamis menanyakan anak saya ada di mana gitu. Iya. Ini demokrasi itu kan soal itu gitu. Iya. Ini gue agak Anies Baswedan nih soal. Ya itu tolong dipotong. Nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke hashtag 2024 gantian itu sebenarnya itu hashtag yang mengajak bukan cuma mengingatkan penguasa tapi kita sebagai rakyat. Silakan juga kalau mau mengingatkan penguasa. Jadi bukan hanya Henry Satrio atau Arif Putra. Dan itu lagi trending. Jadi kalau Anda tidak ingin kehilangan tren, tidak ingin ketinggalan tren, mesti itu gantian. Mesti hashtag 2024 gantian. Nah gini Om, ini lagi gue tulis artikelnya, mudah-mudahan minggu ini udah bisa terbit di Detikcom. Saya doakan lah. Ya kan, kalau gue agak fokus beberapa lama lah gitu untuk menulis ini. Jadi kita di Indonesia ini gimana menurut lu ya? Akhirnya kita itu ya termasuk lu nih dalam hal ini gitu Om, yang gue perhatikan menunggu statement tegas dari Pak Presiden gitu misalnya. Tadi gue lihat di TV Bang Herzaki Mahendra dari Partai Demokrat juga bilang harusnya Presiden Jokowi seperti Presiden SBY berjuang untuk demokrasi, memastikan demokrasi, bla 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 gitu. Ini persoalan person to person. Kalau kita lihat presidennya di masa lalu, kita itu baru setelah reformasi punya presiden yang bahkan setelah reformasi pun cuma Presiden SBY lah yang benar-benar pas masa jabatannya 5 tahun. Presiden kita yang lain itu nggak ada masa jabatannya yang pas. Selain Pak Jokowi juga nih. Kalau Pak Jokowi jadi lanjut berarti kita cuma Presiden SBY nih. Enggak. Saya yakin Pak Jokowi. Nggak, kalau misalnya lanjut gitu kan, ini kan kalau nggak lanjut ya berarti ada Pak SBY dan Pak Jokowi yang masa jabatannya cukup gitu. Bung Karno beda lagi, ya kan, bahkan pernah bercerita soal masa presiden seumur hidup juga pernah ada wacana itu. Pak Harto juga kita tahu semua. Kita menyerahkan
mengarahkan narasi ini kepada person to person. Ini agak berbeda misalnya dengan konstruksi konstitusi di Amerika Serikat, karena Amerika itu bukan gua mengagungkan Amerika, tapi memang ini adalah negara yang dibangun di atas konstitusionalisme. Kalau nggak ada konstitusi, mereka kerajaannya Inggris, ya kan? No Ya. tax without representation gitu. Nah di situ kalau ada perdebatan apapun, oke, kita balik ke federalis debate, kita balik ke federalis paper. Misalnya soal otonomi daerah dan kekuasaan pusat, kita mau lihat mana? Kalau versi Hamilton, Presiden Hamilton atau disebutnya sebagai Hamiltonian, Hamilton kekuasaan berada di pemerintah federal pusat, itu yang paling kuat. Jadi makanya pemerintah pusat harus diberikan perangkat Secret Service dan macam-macam Yang full. gitu. Kalau kita Jeffersonian, itu kita harus state. Ya. Pemerintah daerah lah yang paling punya wewenang. Jadi kalau ada perdebatan hari ini soal pusat daerah ini, oke, we looking back to the federalist debate. Apa yang terjadi dalam federalist debate? Kita itu nggak punya itu, sehingga tunggu Presiden Jokowi ngomong dulu, tunggu Presiden baku atur. Nah, gimana menurut lo? Iya, karena begini aja. Ini saya nggak bilang ini kejahatan ya, tapi walaupun saya mengatakan bahwa aktor intelektual di balik ini memang orang jahat gitu. Kan suka ada teorinya gini, Bos. Yang paling diuntungkan siapa sih? Siapa coba? Pak Jokowi kan, sebagai presiden kan, bukan Bahlil sebagai menteri kan. Ya, Bahlil karena bisa diganti kapan Iya, juga. bukan LBP juga. Ya. Atau bisa jadi LBP paling diuntungkan. Tapi kan subjek utamanya ini kan Pak Jokowi. Maka kita tunggu gitu. Dan kalau waktu 3 periode dia bisa ngomong tegas. Ini kalau tentang mengumumkan pasti saya mengikuti jadwal pemilu 14 Februari 2024 nggak sampai 30 detik. Nggak sampai makan waktu 1 hari 1 malam camping juga. Jadi ini cepat sebetulnya dan langsung selesai. Langsung selesai itu kenikmatannya apa? Pak Jokowi bisa nerusin itu. Kayak misalnya kemarin saya ada pertanyaan sama Pak Ngabalin di salah satu TV nasional. Itu IKN sebetulnya per hari ini udah punya budget berapa? Ada berapa sih sebetulnya budgetnya sekarang ini kan katanya gede banget tuh. Ya itu kan belum bisa dijawab juga. Jadi maksud saya terus ada presidensi G20 yang memang Pak Jokowi harus konsentrasi ke sana. Dan tahun depan ASEAN Betul. 2023. Banyak hal, jadi ini harus diselesaikan. Dan gak bisa kemudian pemerintah berlindung dari omongan bahwa kalau konstitusi urusan legislatif, bukan urusan eksekutif. Gak bisa. Dia harus bicara Ini karena soal memang sikap dalam menjaga demokrasi kan? dan kalau dalam buku saya itu tentang kepemimpinan transformasional, walk the talk. Tapi kan ini pandemi ini butuh kepemimpinan yang transaksional, kata Anda juga di buku ini. Iya, tapi kan sudah selesai pandeminya. Sudah berhasil. Sudah berhasil Berarti Anda ditangani. menganggap Presiden Jokowi berhasil dong menangani pandemi ini? Oh iya, dari hasil survei kedai kopi pun kalau ditanya masyarakat apa yang paling diapresiasi ya, apa kelebihan pemerintahan Pak Jokowi, itu nomor 1 penanganan COVID. Itu mengalahkan infrastruktur yang biasanya menjadi champion dari jawaban masyarakat. Gitu. Padahal kan Pak Jokowi lebih banyak ngeresmiin infrastruktur daripada ini. Penanganan pandemi kan. Iya, acara-acara vaksin kan banyak juga, tapi lebih banyak infrastruktur. Iya, tapi masyarakat bisa menutup itu, bisa menutup brand infrastruktur karena ini. masyarakat merasakan bahwa akhirnya COVID perlahan pergi. Oke. Nah, makanya itu jadi lucu juga kalau COVID kemudian dijadikan alasan pandemi. Itu setengah Indonesia waktu Mas Gibran sama Mas Bobi nyalon kan. COVID lagi COVID tinggi-tingginya Delta lah gitu bukan. Bahkan di saat itu lebih mungkin untuk menunda pemilu ya. Iya. Tapi kan waktu itu alasan pemerintah kalau saya tidak salah pemilu itu bisa memutar ekonomi rakyat kan. Iya. Harusnya dipercepat dong sih gitu. Nah ini kemudian digunakan. Jadi menurut saya balik lagi ke hashtag 2024 gantian itu. Ayo kita bareng-bareng ngingetin pemerintah. Dan relawan-relawan Jokowi pun saya juga yakin banyak yang sependapat kok dengan demokrasi. Ya
gunakan itu hashtag 2024 gantian itu. Supaya pemerintah juga paham dan ingat bahwa sudah saatnya gantian. Jadi the essence of gantian ini apa? Melanjutkan sistem demokrasi Indonesia, menyerahkan atau memberikan tongkat estafet kepada pemimpin Indonesia selanjutnya. Ada tulisan menarik, Mas Gunawan Muhammad kalau saya tidak salah yang nulis. Harus bisa dibedakan antara lembaga presiden dan tokoh presiden. Lembaga presiden harus selalu ada, tokoh presiden bisa berganti-ganti. Gitu. Nah itu yang menurut saya memang sulit ya. Berkuasa itu kan pasti enak, Rik. Makanya ada yang sampai 32 tahun. Gue belum pernah sih berkuasa. Udah lah, lu berkuasa terhadap meja makan misalnya, terhadap mobil lu, itu kan enak juga. Boleh, mau lu apa-apain kan boleh, terserah lu gitu kan. Betul. Tapi ini kan sistem demokrasi dan harusnya memang Pak Jokowi bisa menyadari itu. Makanya ini mohon maaf ya Pak Jokowi, saya sempat nge-tweet juga, Rik. Pak Jokowi nggak usah khawatir. Bila selesai jadi presiden, rakyat tetap menyayangi Pak Jokowi. Rakyat tetap menghormati Pak Jokowi. Saya misalnya, saya tahu kok kapan mesti gantian. Waktu jadi ketua OSIS, saya cukup 1 periode. Saya enggak mau 2 periode, apalagi seumur hidup jadi ketua OSIS. Ya Anda nggak lulus sekolah dong berarti. Tapi yang paling pentingnya terbukti saya baik-baik aja sampai sekarang. Sehingga menurut gue, mestinya Pak Jokowi juga pikiran gitu. Gak usah takut Pak Jokowi. Rakyat itu menyayangi pemimpin-pemimpin yang memang menyayangi rakyat dan negara. Salah satunya 2024 gantian. Nah, pertanyaannya, Anda akan dicurigai siapa yang gantiin? Yang jelas bukan orang yang sempat deklarasi dukung perpanjangan masa jabatan. Iya. Jangan-jangan Henry Satrio ini di belakangnya ada orang-orang yang punya potensi elektoral untuk menggantikan hari ini, yang mana ternyata mungkin orang-orang sekitar presiden itu merasa dia nggak yakin-yakin amat bisa gantiin. Nah tapi orang di belakangnya Hensat ini punya optimisme untuk ngegantiin ini dengan lebih mendapatkan dukungan publik. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Ini Anda lagi ngomongin Pak Ahok pasti kan? Enggak, saya lagi ngomongin gerakan Anda ini. Jangan-jangan ini ditumpangi oleh orang-orang yang yakin secara elektoral bisa gantiin. Sementara orang yang menunda ini, yang ingin nunda dan sempat deklarasi untuk nunda, dia nggak punya keyakinan elektoral untuk gantiin gitu, sehingga nggak sampai kepada frase 2024 gantian seperti yang dikatakan oleh Henry Satrio dan Kedai Kopi. Anda kan lembaga survei dan konsultan politik ya, pasti tidak berada dari ruang yang kosong dan hampa gitu loh. Oh iya, tapi kan yang saya sampaikan itu sebetulnya sudah tegas tertulis di Konstitusi Indonesia. Nggak ngarang juga Hensat ini. Enggak, saya nggak bilang Anda ngarang. Nah, makanya saya cuma ingetin aja bahwa saatnya gantian ya gantian. Masalah itu berhasil atau tidak, kan ada sistemnya. 5 tahun, kalau salah pilih, ya jangan dipilih lagi. 5 tahun yang kedua, wah kelamaan dong bos, kalau nunggu 5 tahun pertama baru kita ganti. Lah sistemnya memang begitu. Kita memberikan kesempatan kepada pemimpin kita yang baru selama 5 tahun. Pertama, kalau bagus diterusin 2 kali, kalau enggak, selesai. Siapapun calon presiden nanti, saya mengharapkan paham lah itu. Ya. Ini yang harus dijawab oleh publik, karena Anda udah berhasil menciptakan kegaduhan ya dengan 2024 gantian ini. Ini bukan orang-orang yang menumpangi Anda karena mereka yakin secara survei elektoral itu bisa gantiin Pak Jokowi. Enggak, kalau orang-orang itu saya yakin, apalagi Anda kedekatannya kan nggak bisa ditutupi dengan Pak Anies misalnya. ya saya dekat dengan banyak orang. Iya, banyak orang. Salah satunya kan yang paling kuat Pak Anies. Kenapa? Datang acara bedah buku Anda. Loh, Pak Anies itu kan datang karena itu gubernur gue bos. Iya. Di Jakarta. Mungkin kalau gue bikinnya di NTB, Pak Zulkifli Mansyah yang datang itu. Lagi repot-repot Mandalika kan. Baru datang bedah buku lu. jadi kalau itu sih
Enggak, misalnya gini, gue nggak menuduh ya, maksudnya lu masalah lagi juga. memunculkan konspirasi di situ, konspirasi dalam hal yang netral nih, bukan hal yang positif, yang negatif ya. Nah, gue pun juga akan mencoba men-challenge lu dengan konspirasi yang ada di sini gitu. Dan kan sebetulnya nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Siapapun yang di belakang gue, misalnya Pak Anies, Pak Andika, Iwan Trikarso, kenal Iwan Trikarso? Tahu. Bokap gue. Iya. Nah itu. Siapapun kalau misalnya gue mau dorong bokap gue jadi presiden pun kan nggak apa-apa, orang selesai juga 2024 gantian. Jadi makanya sebetulnya silakan orang-orang yang mampu ini untuk mempersiapkan diri, sekarang masih 2022, dan orang-orang yang sudah berkuasa dan akan selesai yang mempersiapkan diri juga. Itulah inti dari hashtag 2024 gantian. Jadi untuk yang berkuasa dan yang mau bersiap-siap untuk maju sebagai pemimpin Indonesia. Iya. Dan ini orang-orang harus mempersiapkan diri, jangan dekat-dekat hari lu baru stres. Iya, pusing ntar. Apa namanya, dekat-dekat hari baru ngurusin saksi, ya kan nggak ada lagi saksi, ntar kalah lagi loh. Iya. Ngomongin siapa nih? Kayaknya beliau nggak dukung deh. Enggak, beliau nggak dukung. Bahasanya juga sama tuh, bersayap juga, taat dengan konstitusi gitu. Aduh, itu jubirnya itu teman kita juga. Iya, udah sering sini. Udah sering sih ya. ya. Kawan kita, sobat. Tapi kurusan dia berhasil tuh. Iya, dia kayaknya kurus bukan karena program. Karena di program alam semesta kayaknya kan kerjanya banyak. Aduh. Banyak loh urusan pertahanan. Gak apa-apa. Orang juga tahu siapa kita maksud. Nah, terakhir nih gua tanya sama lo. Menurut lo, bagi kita nih, gua udah bilang kita dan Anda nih, kalau dalam hal ini gua sided. Posisi gue, ya gue seneng banget lo sided. Ya sided banget gue. Kalau yang lain masih bisa gue sumir lah. Lu ngomong gitu kan, untuk menjaga channel ini tidak tidak diisi oleh orang-orang yang malas berdinamika gitu kan. Nah, untuk kita nih, ya orang-orang yang sudah punya sikap, ya kita nggak boleh buka opportunity itu. Ya kan, sekali kita ini nggak mungkin gitu kan, itu akan memberikan ruang kepada orang-orang yang menghendaki ini merusak demokrasi dan cita-cita sejarah ini untuk mengubah dan menutup sirkulasi elit gantian yang, kalau bahasa teoritiknya kan sirkulasi elit, tapi Hansard kan lebih asik kan gantian kan. Kalau 2024 sirkulasi elit pasti nggak viral tuh. Nah, jadi untuk kita ini Om Hansard, menurut lo, ya apa yang bisa kita semua ini lakukan di dalam menjaga keberpihakan kita ini gitu. Poin gue gini, ya jangan sampai kita goyang juga nih, ya kan? Ya masalah penguasa dengerin elit dengerin kita atau enggak kan urusan lain. Tapi kita jangan sampai goyang. Ya udahlah ya gitu kan. Kayaknya kita cinta juga sama Pak Jokowi ini gitu kan. Apa ya buat kita menjaga kemantapan hati ini gitu loh. Kalau menurut saya sederhana ya, menurut gue nih, ya kita sadari betul aja memang 2024 itu waktunya. Dan dari hasil diskusi, dari hasil survei, namanya rakyat Indonesia paham juga itu. Yang paling penting justru adalah bagaimana bila ada penguasa yang nekat. Nekat udah pokoknya bablas gitu ya. Nah, pertanyaan itu kan sebetulnya yang males kita jawab ya. Bukan gak mau dijawab, kita males aja jawab. Ngapain sih ngadepin orang nekat gitu kan. Nah itulah sebetulnya tantangan kita itu selanjutnya Ri. Yang lo sampaikan itu mungkin ada benarnya, tapi menurut gue yang paling menakutkan, lebih menakutkan lagi dari yang ada kenekatan itu. Ada penguasa nekat. Udah berkuasa nekat pula. Nekat pula. Yang biasanya yang nekat yang nggak berkuasa kan. Nah, ini yang berkuasa nekat. Itu bahaya banget tuh Bang. Gitu. Jadi penguasa nekat ini yang bisa mendobrak itu dan merebut sebagian golongan kita ini kali ya. Iya, iya. Oke. Karena akhirnya mau tidak mau mengikuti itu.
Ya, gue yakin orang di pemerintahan pun banyak yang bertentangan hati dan pikirannya hari ini. Alhamdulillah kalau misalnya seperti itu, dan mudah-mudahan semakin dikit, dan akhirnya Pak Jokowi memang mengumumkan bahwa pemilu 14 Februari 2024 gitu. Ini Itu masih makasih. perlu penegasan presiden karena udah diketok kan. Iya, kenapa perlu penegasan presiden? Karena ya itu tadi, ini untuk bukan mengklarifikasi, memperkuat statement beliau sebelumnya yang taat konstitusi. Dan meredam spekulasi yang dihasilkan oleh orang-orang sekitarnya berarti. Iya, termasuk itu. Oke. Karena kan ya kita kan sering mendengarkan yang disampaikan Pak Luhut misalnya, Pak Jokowi gitu. Semua kan kita nggak pernah tahu tuh mereka tuh mendengarkan kita apa enggak, gitu kan? Oke. That's a Masalah good point. toa tadarus itu aja baca, tapi mereka nggak pernah baca tweet saya, makanya kemudian gue dituduh justru sedih karena Menak melarang itu. Enggak, yang saya sedih itu karena kenapa kemudian diatur untuk ke dalam, yang sebaiknya yang sudah terjadi kan selama ini keluar, dan itu cuma sebulan, di bulan Ramadan aja sudah terjadi dari dulu gitu, ngapain diubah-ubah. Anyway, tadi itu poin penting menurut gue. Mudah-mudahan penguasa yang siapapun yang berkuasa gitu, baik yang tidak nekat maupun yang nekat, itu bisa mendengarkan kita sehingga dialognya benar-benar terjadi gitu. The John Hopkins University pernah mengatakan satu teori yang baik sebetulnya. Listen to learn and learn to listen. Nah, kalau rakyat udah kayak gitu tuh. Kita dengerin pemerintah, kita belajar untuk mendengarkan pemerintah, setelah itu kita berdoa supaya pemerintah bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Tapi ya seperti tadi gue bilang, 2024 gantian. Dan saya ingin mengutip kata-kata dari seorang pemimpin yang dekat dengan Bang Henry Satrio sebagai penutup acara ini, yaitu skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.